Dari Jambi, Jogja, ada Tasikmalaya, wah. Lubuk Linggau, ada Lubuk Linggau juga. Usaha kita lagi sepi nih, ada 2 masukan yang diterima. Bersabar sama ganti usaha. Wah, dilihat dulu teman-teman. Dari Nandy Ray, apakah berarti harus bersabar sih? Harusnya kayaknya nggak ada pilihan ya, harus sabar memang. Tapi yang kedua nih menarik nih, apakah harus ganti usaha apa enggak? Karena ini banyak jadi pertanyaan teman-teman juga ya. Yang saya temukan sebetulnya banyak sekali kita yang nggak perlu sampai ganti usaha, tapi kita coba tanya ke orang-orang yang selama ini sudah beli dari kita. Itu yang waktu itu saya lakukan juga. Jadi kebetulan selama awal-awal pandemi COVID ini itu kan bisnis saya juga cukup stuck juga teman-teman, walaupun nggak stuck total. Nah justru ini yang jadi perdebatan ya. Ada bisnis yang begitu pandemi udah pasti stuck, ya itu udah nggak punya pilihan ya, pivot ya harus pivot. Misalnya event pasti stuck, ya udah pasti stuck, ya udah kita harus pivot. Tapi sebetulnya ada bisnis yang dia itu gray area. Gray area itu nggak diharuskan tutup sama pemerintah juga enggak, tapi kita sepertinya kena dampak dari pandemi ini. Itu beda kasus berarti. Nah yang saya bicarakan ini adalah teman-teman yang sebetulnya nggak diharuskan tutup sama pemerintah dan nggak diharuskan untuk nggak melangsungkan bisnis, tapi yang sebetulnya kita kena dampak. Seperti saya juga kena dampak waktu itu. Jadi bisnis saya kan salon. Salon itu kan kita nyentuhnya mata, eyelash, terus ada sulam alis nyentuh di sini juga. Itu berarti kan deket banget sama sumber COVID ya, yaitu matanya sendiri kan. Salah-salah dikit dari sulam bisa turun sampai ke mata kan. Kesenggol dikit aja itu bisa jadi masuk ke mata. Jadi waktu itu salonnya saya tutup selama 3 bulan. Cari cara gimana ya caranya ya supaya kita bisa beradaptasi dengan keadaan yang sekarang. Nah yang teman-teman lakukan adalah coba ditanya ke audiens teman-teman yang sekarang atau ke customer teman-teman yang sudah pernah beli ya. Terutama kalau tadi kan pertanyaannya saya harus pivot apa enggak, saya harus pindah bisnis apa enggak. Berarti asumsi saya sudah punya bisnis ya, sudah punya bisnis. Nah kalau udah punya bisnis berarti sudah ada yang beli biasanya. Nah kalau sudah ada yang beli berarti sebetulnya kita udah tahu orang-orang siapa yang kita bisa ajak ngobrol. Ajak ngobrolnya ditawarin menggunakan produk baru kita, tanda petik produk baru ya. Misalnya jualannya kuliner, karena saya sering juga di kuliner biasanya. Di kuliner itu kita bisa pakai alasan. Yang saya lakukan adalah ini kebetulan saya lagi buat kuliner yang lagi saya buat baru nih, katakanlah risol. Saya lagi buat risol yang isinya ada Nutella lah atau apa gitu ya, ada Nutella atau ada green tea-nya. Nah saya lagi pengen coba cari feedback ke Ibu A gitu ya, karena Ibu A kan udah membeli dari kita sebelumnya ya Ibu ya. Nah saya mau tahu nih Ibu, risol yang baru saya buat ini menunya mau saya kasih gratis nih ke Ibu Lela misalnya. Saya mau kasih gratis nih menu ini ke Ibu Lela, boleh nggak Bu saya kirimin ya ke tempatnya Ibu? Wah jawabannya boleh banget, silakan kirimin aja. Nah begitu oke, dikirimin, kita minta, oke Bu nanti saya sambil mampir saya mau tanya-tanya sedikit ya Bu ya, kira-kira kalau sekarang di pandemi seperti sekarang ini ya keadaannya kurang lebih kayak gimana sih, makanan yang Ibu suka itu yang kayak gimana, anak Ibu di rumah itu sekarang makannya seperti apa gitu ya. Itu kita interview, kita tanya-tanyain. Tapi jalan masuknya pakai yang tadi, kita mau ngasih sesuatu ke mereka, boleh nggak Bu? Pasti boleh. Nah begitu ketemu kita kasih. Itu kasusnya kalau teman-teman punya kedai, punya toko, punya klinik dan lain-lain. Klinik juga bisa ya. Kita lagi ada ini nih offer misalnya gigi, kita lagi ada free cleaning selama masa covid ini, kita bisa kok kasih gratis. Nah nanti dia datang free, tapi kita tawarnya ke orang yang udah pernah beli itu. Begitu datang kita interview, sampai kita interview karena dia udah nerima sesuatu gratis dari kita. Kalau online gimana? Aku kan online, bukan offline ya. Nah, kalau online berarti kita survei biasanya di DM, itu yang saya lakukan. Jadi biasanya ada orang yang sudah pernah beli dari kita tahu nih orang-orangnya siapa aja. Kan bisa kita sinkronkan kan antara chat kita di WhatsApp sama orang yang di DM yang udah pernah beli sama kita. Di DM kita kasih diskon juga. Kak, kita baru launch nih fashion kita sekarang, katakanlah series fashion di bulan Januari sampai Maret 2021 ini. Kita mau kasih gratis nih series fashion kita ke kakak nih. Kakak mau nggak? Jawabannya mau pasti. Kita kasih diskon sebesar katakanlah 50% apalagi ya. Terus dari situ, oke kak, boleh. Nanti kakak ambil kupon diskonnya di WhatsApp ya. Silakan masuk ke WhatsAppnya. Begitu masuk ke WhatsApp, ini kak kuponnya, kita sebelum saya kasih kupon boleh nggak tanya-tanya sedikit dengan kakak. Nah begitu nanya, ya udah teman-teman tanya segala hal mengenai dirinya dia. Sekarang gimana perubahannya di masa pandemi, terus
kerjaannya berubah nggak, di rumah sama siapa aja, dan lain-lain, kegiatannya sekarang dari pagi sampai sore kurang lebih ngapain aja, ditanya semuanya. Nah, itu nanti akan membuat teman-teman punya produk baru yang di bidang fashion juga dengan toko fashion yang sama, tapi produknya ini akan sesuai dengan behavior mereka yang sekarang. Mungkin dulu mereka ke kantor, mungkin dulu mereka sukanya hangout di cafe, teman-teman desain baju yang oke banget, cocok buat kegiatan mereka sehari-hari. Begitu sekarang, itu udah gak cocok lagi. Kenapa? Karena kegiatan mereka ini berubah semuanya. Customer teman-teman sekarang berubah. Nah, itu yang kita mau tahu sekarang. Nanti teman-teman coba cari tahu dengan cara itu. Oke, saya coba ke atas lagi. Dari Enrico Wijayanto. Pertanyaan lagi nih, kalau kita mulai bisnis dari nol, mulai tetap dari organik, cara agar bisa mengembangkan lebih besar gimana? Sedangkan privilege pasti tetap ada lah. Iya, betul. Jadi intinya teman-teman adalah tadi ya, tampil di depan target market yang sesuai dengan market kita kan. Jadi gimana cara kita bisa tampil di sana? Target market yang sesuai itu kita temukan di mana sih biasanya kalau di Instagram? Satu, mereka ngeliat-liat di akun publik, pasti mereka ngumpul di sana. Kedua, mereka ngeliat-liat di selebgram atau di akun personal branding, mereka ngumpul di sana. Ketiga, bisa menggunakan Instagram Ads, itu kalau berbayar. Kalau nggak berbayar gimana caranya? Kalau nggak berbayar otomatis kita yang harus datang ke mereka kan, kita datang dan kita tawarkan ke mereka. Kayak kemarin kita baru aja saya ngisi di corporate itu para marketing eksekutif. Nah, marketing eksekutif ini dan sales itu juga biasanya tidak membangun branding ya. Karena kan kalau kita bangun branding, katakanlah kita di perusahaan bangun branding, terus kita keluar dari perusahaan itu. Nah kan gimana udah susah bangun branding kita di perusahaan tersebut, akhirnya kita pindah lagi ke perusahaan lainnya. Memang cukup sulit untuk kita bisa membangun branding kalau kita berkarir di bidang sales and marketing tadi. Kecuali branding kita ini dilepaskan dari perusahaannya, tapi kita brandingnya dibangun sendiri atas nama pribadinya. Gitu, kita sharing-sharing di online itu bisa kayak gitu. Tapi nggak attach sama perusahaannya. Nah, yang mau saya sharingin itu adalah kalau biasanya saya training ke si sales atau si marketing eksekutif, saya fokusnya bukan ke marketingnya, bukan ke katakanlah sisi marketing itu maksudnya digital marketing ya, bukan ke sisi endorse, bukan ke sisi pakai ads, bukan itu. Karena kalau kita sebagai sales, sebagai marketing eksekutif itu pasti punya target sales setiap harinya, punya target sales setiap bulannya ya. Jadi yang dikejar itu targetnya. Nah, kalau punya target itu agak sulit kalau kita harus katakanlah ayo gunakan digital marketing dari mulai bangun awareness dulu. Orang udah aware, nanti kita tarik dari mereka nggak merasa butuh, dibuat jadi ngerasa butuh. Jadi punya interest, dari punya interest ke barang kita turun lagi supaya mereka jadi pengen. Dari pengen nanti diminta jadi action. Nah itu kelamaan untuk para orang sales ya. Untuk para orang sales dan untuk para marketing eksekutif itu kelamaan, kejauhan, kepanjangan. Apalagi mulai dari bangun brand. Bangun brand, oke, bangun brand berarti kita coba dicari dulu nih avatarnya dari brand kita maunya siapa. Lalu kita bangun konten dulu. Nanti kita kontennya jadi, udah dapat audiensnya, baru kita jualan di sana. Padahal si sales dan marketing ditargeting bulan ini harus capai omset segini. Nah, itu kelamaan. Kalau misalnya kita targetnya dikasih target akhir bulan, tapi bangun brandnya butuh waktu katakanlah setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Itu kelamaan. Jadi biasanya yang saya share adalah mengenai digital selling. Jadi digital selling itu salah satu versi dari digital branding, digital marketing, satu lagi digital selling namanya. Jadi jualan, tapi jualannya langsung dari online, langsung prospecting, langsung ketemu calon pelanggan. Jadi kalau di dunia digital marketing biasa ada yang namanya lead magnet. Lead magnet itu berarti kan ada lead, ada calon pelanggan, kita tarik, kita pancing ya pakai magnet, gitu kan, magnetnya kita tarik, lead magnet. Nah, ini kan konsep-konsep digital marketing ya, digital marketing. Makanya kita marketing ada lead magnetnya, magnetnya ini menarik orang gitu kan. Tapi kalau kita sebagai sales, sebagai marketing eksekutif, ini yang kita gunakan namanya prospecting offer. Jadi kita creating offer, creating penawaran yang menarik buat mereka, tapi kita datang ke mereka, kita offer ke mereka. Jadi misalnya waktu itu salah satu contohnya yang saya gunakan adalah kita latihan untuk jualan ke toko-toko furniture, lalu saya kasih contohnya, prospecting offernya adalah dia mau jualan sebuah barang. Nanti teman-teman tebak nih barang apa yang akan dia jual.
Nah, dia datang ke si tempat itu, ke toko furniture, dia datang bawa prospecting offer. Dia bilang gini, ternyata begitu dia datang, engkau-engkaunya yang punya toko furniture lagi berdiri di depan toko itu. Dia datang ke sana, dia lihat tuh di kanan kirinya dia. Ternyata toko furniture itu lagi rame banget, dan di situ ada beberapa mobil box. Di situ ada beberapa mobil box. Terus dia bilang ke engkau-engkaunya, kok apa kabar kok? Wah lagi rame nih ya tokonya ya. Kalau boleh tahu kok ini kita lagi mau ada acara nih kok, sharing-sharing. Jadi orang-orang yang ada di toko furniture di area Tulungagung ini, kalau misalnya dia daerah Tulungagung, di area Tulungagung ini kita mau adain acara barengan kok, jadi kumpul-kumpul business owner di furniture. Nah nanti di situ kita akan mau bagiin gimana tipsnya supaya Koko bisa deliver furniture tadi dengan menggunakan mobil, satu mobil aja. Kok ini kan Koko pakai 3 mobil, pakai satu mobil aja, tapi ngangkutnya bisa lebih banyak, jadi biayanya lebih murah kan untuk biaya deliverynya. Terus tukang angkutnya nggak usah banyak-banyak, cuma butuh beberapa aja. Nah itu nanti kita bakal share juga kok waktu nanti di acara kumpul-kumpul itu gitu. Nah itu namanya prospecting offer. Si orang ini dia pengennya adalah dia ingin supaya jualannya lebih banyak. Dikasih penawaran, kita datang ke kongkonya, kita kasih penawaran langsung ke dia. Mau nggak kok dibuat seperti itu? Jawabannya mau ya. Habis itu dia datang ke eventnya. Di event itu apa yang terjadi? Kira-kira saya jualan apa di sana? Ternyata di event itu diajarin, gini nih caranya nih. Kalau misalnya mau ngangkut lebih banyak, gak usah pakai 3 mobil tapi satu mobil, ditumpuknya, cara numpuknya gini. Ternyata numpuknya di bagian bawahnya dikasih plat baja, ditaruh plat baja panjang. Terus nanti ngikatnya, ada cara ngikatnya gini, diikat ke sini gitu ya. Misalnya seperti itu. Nanti setelah itu baru kokoh bisa menerapkan ini dengan hanya satu mobil bisa ngangkut lebih banyak. Terus terakhir apa dia jualannya? Dia jualan mobil box. Nah, tapi kok, sorry ya kok ya, kalau dengan teknik ini kita nggak bisa pakai mobil box lain kok. Cuma bisa pakai mobil box yang kita punya nih kok. Ini mobil box ini, itu spesifikasinya ini kayak gini-gini nih kok. Ini bagus nih spesifikasinya. Soalnya dia bisa diikat tadi dari sini diikat ke sini kok. Ditaruh plat di bawah juga masih bisa kok. Jadi kok bisa menggunakan strategi ini. Kalau kok pakai mobil box Daihatsu punya saya, misalnya gitu ya. Dia jual mobil Daihatsu misalnya. Kalau kok pakai mobil Daihatsu punya saya, oh gitu ya. Jadi saya harus pakai mobil Daihatsu. Kalau mobil saya yang 2 tadi itu nggak bisa. Wah itu saya kurang tahu juga kok, kayaknya nggak bisa deh. Ya itu berarti udah terjual. Tapi jualannya bukan di depan, jualannya digital selling. Jadi teman-teman begitu menerapkan digital selling, ketemu orang di depan di online, itu kita ketemunya networking satu persatu, gitu ya. Ketemu orang, kita DM, kita kenalan, diajak pakai prospecting offer. Kita kasih prospecting offernya di DM mereka, kasih prospecting offernya di kalau nggak DM biasanya kalau di LinkedIn di message, kalau misalnya di Facebook atau di tempat lain mungkin juga bisa di komen gitu ya, ditaruh di sana ada prospecting offer yang kita taruh di sana. Aku tertarik nih gitu. Nah baru nanti di dalam teman-teman bisa masuk ke flow tadi penjualannya. Jadi itu lebih direct buat para salesperson, nggak perlu punya brand besar, nggak perlu bisa digital marketing yang kompleks-kompleks, nggak perlu bisa punya influence yang besar seperti seorang selebgram, tapi bisa langsung jualan dengan tadi pakai prospecting offer. Buat mereka yang interested dulu, baru di akhir teman-teman baru bisa jualin gitu. Jadi lebih strategisnya seperti itu. Ini sebetulnya ini digunakan di beberapa industri ya sekarang ya. Mungkin kan teman-teman ada yang nggak tergabung di, katakanlah ada di industri MLM misalnya. Di MLM itu cukup baik menerapkan ini juga. Di industri asuransi itu juga cukup baik menerapkan prospecting offer ini. Mungkin kata-katanya bukan prospecting offer ya teman-teman ya, kata-katanya general gitu, pokoknya penerapannya gini-gini gitu. Tapi kata-kata official itu namanya prospecting offer. Biasanya di dunia asuransi itu udah mulai menggunakan ini. Karena kan sekarang ada perubahan yang cukup besar juga ya di dunia asuransi. Kalau misalnya mereka tuh sekarang bisa closing dari online langsung. Jadi nggak harus tanda tangan onsite gitu kan. Kalau dulu kan kita kalau ketemu klien harus ketemu offline, tanda tangan onsite baru bisa. Sekarang kan enggak. Nah, ini membuat pemain-pemain di industri MLM asuransi itu bisa menerapkan flow digital selling ini dengan baik. Jadi kita ketemu orang di digital itu bukan cuma nge-like atau komen aja, tapi kita betul-betul bangun network. Jadi bukan isi-isi konten gitu, bukan posting-posting konten. Itu kan kayak kita mau jadi selebgram ya, kita ngisi konten, kita posting dan lain-lain. Tapi ini teman-teman betul-betul bangun network. Jadi ada akun teman-teman, akunnya terlihat profesional, tapi teman-teman kenalan sama orang lain yang baru, chatting sama dia di DM. Chattingnya bukan langsung
nawarin properti, chattingnya bukan langsung nawarin otomotif, chattingnya bukan langsung nawarin mau ketemuan buat bahas MLM, nggak, bukan kayak gitu. Masuk ke DM, tapi chattingnya di chatting seperti biasa. Gimana kabarnya, aku baru ngeliat nih di feed kamu barusan ini ya beli pot baru ya, di chatting dulu. Begitu teman-teman sudah bisa, tarik mereka ke, saya bilangnya virtual selling. Itu dilakukan entah di Telegram, atau entah di WhatsApp group, atau entah di saya biasanya menggunakan Zoom. Di Zoom meeting ketemu, itu menggantikan ketemuan offline-nya teman-teman. Baru teman-teman jualan, baru teman-teman closing. Jangan kita di sosial media buat akun seorang salesperson, seorang marketing eksekutif, belum apa-apa blast produk kita, belum apa-apa langsung sharing produk knowledge, belum apa-apa langsung sharing kelebihan produk kita dibandingkan dengan produk lainnya. Nah, ini yang biasanya justru membuat orang begitu melihat postingan kita, itu bisa diklik kanan di ujungnya, klik kanan, habis itu mute post atau mute story. Itu bisa loh, itu yang harus hati-hati sebetulnya, karena kita nggak tahu kalau kita sebenarnya lagi di mute sama target market kita. Kalau postingan story kita tiap hari sharing mengenai salah satu madu di story, di sharing terus madunya di story, lama-lama orang yang lihat, kok dia bisa klik di atas, lalu tuh ada drop down ke bawah, ada tulisan mute, akhirnya di mute kita. Tapi kita di mute, kita nggak tahu kalau kita di mute. Nah, ini yang paling bahaya. Jadi pertama-tama gunakan tadi networking secara online. Nanti jualannya, kalau teman-teman sudah berhasil tarik mereka ke tempat lain, baru kita mulai untuk sequence jualannya. Jadi itu namanya digital selling, teman-teman. Agak beda memang dengan digital marketing yang butuh proses dari awareness, interest, desire gitu ya. Atau dengan branding, branding yang bangunnya harus sharing-sharing, bangun value dan lain-lain, dan terbangunnya nggak pernah cepat ya. Kayaknya nggak ada satupun personal branding ataupun branding perusahaan yang terbangun secara instan dalam waktu kurang dari 6 bulan gitu ya. Pasti setahunan kebangunnya. Jadi dibangun juga sih, bukan berarti saya bilang bahwa oh berarti nggak penting ya branding. Nggak penting, penting banget. Masalah branding juga penting, nggak penting banget. Tapi dibangunnya kan lama, dibangunnya mungkin butuh tahunan, dibangunnya mungkin butuh setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun. Jadi bangun branding teman-teman, lalu kedua lakukan digital marketing, karena digital marketing butuh proses juga dari awareness terus sampai mereka pengen, sampai mereka beli. Tapi saat ini teman-teman lakukan yang namanya digital selling, jualan langsung. Terutama tadi yang bilang bahwa aku nggak punya modal nih, aku mau jualan tapi belum punya budget buat endorse, belum punya budget buat Facebook Ads. Itu teman-teman jualan langsung menggunakan digital selling gitu. Oke teman-teman, nggak kerasa udah 1 jam lebih. Thank you banget. Nanti, oh iya, nanti di hari Jumat ini saya kedatangan seorang fotografer yang menangani cukup banyak brand-brand lokal juga. Jadi dia menangani beberapa restoran-restoran yang saya ketemu dia karena saya kan juga sebagai seseorang yang menangani lokal marketing dari beberapa lokasi bisnis kayak klinik atau restoran, itu biasanya saya tangani juga. Atau seperti kemarin itu juga ada hipnoterapi, itu juga sempat kita tangani, itu yang saya tangani. Nah, saya ketemu dia karena dia memiliki pengalaman untuk syuting fotografi dan konten-konten. Dia ngerti banget mengenai konten seputar yang ada di lokal bisnis. Jadi yang orang bisnisnya itu punya toko, punya gerai dan lain-lain. Nah, nanti di hari Jumat kita akan ngobrol barengan dengan fotografer ini, gimana caranya membuat konten yang bagus di Instagram, di feed kita supaya menarik gitu, karena dia menghandle beberapa brand yang tugasnya dia adalah mulai dari sosial media planning, sosial media strateginya, sampai pada dia harus foto, istilahnya tuh daily fotonya gitu, termasuk juga dengan produk fotonya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga gimana sih mappingnya sebenarnya buat teman-teman yang baru mulai bisnis mau bangun brand, terus Instagram ini harus diapain supaya mulai menarik orang-orang yang tepat juga. Oke teman-teman, jadi thank you buat teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir Instagram Live ini. Ketemu lagi nanti di hari Jumat ya teman-teman ya. Thank you teman-teman. Sehat terus dan semangat terus karena ini masih hari Senin, masih sampai hari Jumat ya. See you teman-teman.